Halo guys, balik lagi di channel Moto Camping Vlog. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membersihkan CVT dari PCX 150 di rumah. Dilakukannya itu sendiri, jadi tidak buang-buang uang untuk membersihkan CVT-nya itu di bengkel, karena ya cukup lumayan. Harganya di bengkel itu mencapai 150.000 untuk membersihkan CVT-nya saja. Dan alat-alatnya juga sudah saya sediakan, dan ada beberapa alatnya nanti bisa kalian dapatkan di toko-toko online seperti Shopee dan yang lain-lainnya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama ada kunci 8. Ini dipakai untuk membuka baut-baut di CVT. Kemudian ini juga kunci 8 kecil untuk membuka baut CVT yang di bagian depan, bagian dalam. Terus ini dipakai untuk membuka kampas koplingnya, untuk membersihkan kampas kopling. Terus yang lagi satu ini untuk menyangga pada saat membuka baut di mangkok kopling dan juga di kipas CVT, kipas puli depan. Nah, kedua alat ini bisa dibeli di Shopee atau toko-toko online lainnya. Dan tidak lupa juga siapkan kunci nomor 19. Nomor 19 ini untuk membuka bagian mangkok kopling yang di belakang. Terus ini kunci nomor 23 untuk membuka bagian puli depan atau di kipas pulinya itu. Nah, ini 23 kelihatan. Nah, sekarang kita mulai. Oh iya, juga tidak lupa kita persiapkan untuk grease-nya ini pakai yang dari Yamaha biar lebih tahan panas, tidak meluber kemana-mana. Oke, kita siap buka. Kita kendorkan dulu dari bautnya satu persatu. Dari depan kita kendorkan saja dulu. Nah, kalau sudah bautnya yang terlihat ini semua kendor, bagian depan, bagian belakang semuanya. Terus kita juga kendorkan di baut yang di bagian dalam. Nah, baut ini fungsinya agar kita tidak usah membuka dek di bagian bawahnya. Kita gunakan kunci 8 kecil ini, kita kendorkan. Nah, maaf, kebalik. Nah, setelah semuanya ini kendor, kita lepas baut-bautnya. Ini kita lepas. Saya percepat saja biar tidak banyak memakan waktu dan juga membuang-buang kuota kalian semua. Ini kita buka, bautnya dibuka, kemudian covernya juga dibuka. Ini baut yang dalamnya juga dilepas, dan juga jangan lupa bautnya itu disimpan dengan rapi, jangan sampai berserakan. Nah, setelah semuanya ini terlepas, kita kendorkan juga baut di bagian dalamnya ini yang tadi tertutup oleh covernya itu berwarna hitam. Kita tutup, dan juga tidak lupa kita buka baut di bagian dalam lagi menggunakan kunci 8 kecil ini. Nah, inilah fungsi dari kunci 8-nya, biar kita tidak usah membuka dek di bagian dongkrak standar sampingnya itu. Nah, kita buka bautnya, kita kendorkan semuanya. Kita buka, simpan bautnya dengan rapi biar tidak berserakan. Apalagi yang pertama kali membukanya ini pasti bakal ditendang sana sini. Nah, seperti ini. Kita buka.
Nah, kalau semua bautnya ini sudah lepas, sekarang kita mencoba untuk membuka dari blok CVT-nya ini. Kita congkel dengan baut min biar bisa terbukanya itu lebih mudah. Karena kalau motor sudah lama itu, maka dia akan menempel dengan erat, susah untuk dibuka. Nah, kemudian kita ambil pengunciannya itu. Nah, seperti ini alatnya. Kita gunakan untuk mengunci dari mangkok kopling atau mangkok dari kampas gandanya itu. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita eratkan, baru kita menggunakan kunci nomor 19 untuk membuka bautnya itu. Nah, seperti ini kita buka, kita dorong dengan sekuat tenaga karena ini lumayan keras. Nah, kalau sudah kendor, kita lepas bautnya. Nah, kita cabut mangkoknya. Nah, kebetulan ini saya menggunakan mangkok racing dari Kawahara, bentuknya seperti ini. Jadi ini juga berfungsi untuk menghilangkan gredeg di motor PCX 150 ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuka baut di bagian depan, yaitu di kipas puli depan. Kita gunakan alat yang sama, kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita kunci, kita tidak lepas, baru kita menggunakan baut atau bukan baut, kita menggunakan kunci nomor 23 untuk di bagian depan. Nah, seperti ini. Setelah semua terbuka, lepaskan bautnya, kemudian simpan dengan rapi. Nah, baru kemudian kita lepas dari kipas puli depannya ini. Kita bisa pukul-pukul sedikit biar terlepas. Nah, setelah ini terlepas, baru kita bisa melepas dari keseluruhannya ini, termasuk juga fibel dan juga kampas koplingnya ini atau kampas gandanya. Kita lepas, terus ini juga rumah rollernya kita lepas. Nah, tampak di sini sangat bersih kan ya dari rumah CVT-nya ini, karena saya melakukan pembersihan ini setiap 2000 km di rumah. Saya lakukan sendiri untuk menghemat budget. Nah, untuk ini juga roller saya gunakan yang punya spin ukuran 14. Ini sangat awet karena terbuat dari keramik, bukan dari plastik ABS. Terus selanjutnya, setelah ini semua terbongkar, sekarang kita melakukan pembersihan. Cukup hanya dicuci menggunakan sunlight dan air bersih saja. Jangan menggunakan bensin ataupun cairan-cairan yang bersifat licin. Seperti ini, mangkoknya ini kita cuci saja. Tidak masalah kita mencucinya dengan air. Yang penting tidak dicuci dengan bensin. Karena apa? Karena sifat bensin itu setelah kering dia bakal menjadi licin. Tapi kalau kita membersihkannya dengan sunlight, itu akan menjadi sekat. Atau apa ya bahasanya ya? Tidak licin lah setelah kita cuci menggunakan sunlight. Nah, kemudian kita tiriskan. Kemudian juga dari rollernya ini saya menggunakan dari spin ukuran 14 gram. Kita cuci juga. Tapi untuk dari segi harga sih emang ini lebih mahal yang dari spin ini. Kenapa saya menggunakan roller 14 yang seharusnya itu normalnya adalah 16? Karena saya di sini mengejar dari tarikan awal. Karena motor PCX ini saya gunakan untuk touring, saya membawa beban yang berat, menggunakan triple box, belum lagi ditambah boncengan. Jadi saya butuh akselerasi yang lebih kuat dibandingkan dengan yang normalnya atau yang standarnya itu. Nah, kemudian dari karet fibelnya ini juga kita cuci, kita bersihkan biar debu-debu yang menempel itu bisa hilang, bisa bersih fibelnya ini. Jadi untuk puli depan dan belakangnya itu tidak terkikis kalau fibelnya itu kotor.
cukup kita cuci seperti ini, gosok-gosok sedikit, kemudian kita tiriskan saja. Kita tiriskan dulu sambil menunggu kering. Nah, kemudian ini juga bos dan rumah rollernya ini kita cuci. Kita bersihkan dari sudut ke sudut, kita bersihkan, terutama dari rumahnya itu di bagian tempat rollernya itu biasanya banyak ada kotoran yang menempel, bekas-bekas debu itu biasanya masuk. Nah, di sini kita bersihkan, kita gosok-gosok sedikit seperti ini. Nah, tidak lupa juga di bagian dalamnya ini. Nah, kita tiriskan, kemudian lanjut ke bosnya ini. Ini bos puli kita juga bersihkan karena terkadang juga masih ada sisa-sisa grease atau sisa-sisa pelumas yang dahulu, kita bersihkan biar bersih. Kemudian ini juga dari kipasnya ini kita bersihkan juga. Ya, lap sedikit cukup. Kemudian kita tiriskan. Nah, kemudian ini juga tutupnya ini. Ini adalah tutup dari roller, tutup rumah roller ini. Nah, kita gosok-gosok, kita bersihkan di tutup rollernya ini. Kemudian kita bilas biar debu-debunya itu juga hilang, biar tidak ada sisa debu yang menempel di bagian tutupnya itu. Nah, baru kemudian kita sambil menunggu semuanya itu tiris setelah dicuci, kita sekarang membuka yaitu kampas gandanya ini atau kampas koplingnya ini menggunakan kunci CVT. Nah, seperti ini, bisa nanti kalian beli di Shopee ini. Nanti satu paket dengan pengganjalnya yang tadi itu, pengunciannya itu satu paket. Oh, tidak salah itu namanya kunci CVT kalau tidak salah ya. Nah, kemarin saya beli di Shopee. Nah, ini kita pukul-pukul seperti ini untuk membukanya. Kemudian kita tekan sedikit untuk memastikan apakah bautnya ini sudah kendor. Nah, ini sudah yang terbuka seperti ini. Untuk mempercepat video, mempersingkat, ini saya langsung menuju bagaimana caranya membukanya itu. Seperti ini sudah terbuka. Nah, kemudian ini tampang dari kampas gandanya ini kita lap-lap saja menggunakan lap basah. Kita bersihkan, tidak usah dicuci, cukup dilap dengan lap basah. Nah, ini juga kampasnya ini saya menggunakan kampas dari NMAX dan juga sudah saya beri garis-garis di sini biar debu-debu dari gesekannya itu bisa terbuang ke samping. Seperti gorong-gorong itu, debunya itu bakal masuk di sela-selanya itu kemudian dilempar ke samping. Nah, ini PNP sekali dengan punyanya PCX, meskipun ini punyanya NMAX. Kemudian kita lepas dari pengaitnya dari segitiga ini. Kita lepas karena kita mau memberi pelumas atau juga mau kita bersihkan di bagian dalamnya itu, di pegangannya itu. Karena kalau dia tidak dibersihkan atau dibiarkan begitu saja, nanti bukaan dari kampas gandanya ini bakal susah, jadi susah ngebuka. Nah, dari itulah biasanya adanya gejala-gejala gredeg itu, karena gasnya sudah keluar, gasnya sudah ditarik, tapi kampasnya ini masih diam atau tidak mau mekar secara sempurna. Nah, kemudian kita buka dari peer couplingnya ini. Ini saya juga menggunakan peer couplingnya ini milik Honda Beat yang 110 itu. Kenapa saya tidak gunakan yang ori atau yang standarnya? Karena yang menggunakan yang Beat ini saya rasa lebih lunak. Jadi ketika dibuka gas sedikit, ini sudah mekar dibandingkan dengan yang aslinya.
Karena yang aslinya itu sangat keras, jadi kalau dibuka gas sedikit maka motor itu jadi sedikit gredeg. Juga harganya murah, berapa kemarin saya beli kalau nggak salah 10.000 dapat 3. Nah ini udah saya buka seperti ini, kita kumpulkan jangan sampai hilang. Nah baru sekarang kita copot satu persatu dari kampas. Nah ini juga tutorial kalau seandainya kalian mau mengganti kampas koplingnya itu jika sudah habis, cukup beli kampasnya saja di toko-toko terdekat, tidak usah membeli sekaligus rumahnya ini yang saya bersihkan ini, tidak usah, karena ini benar-benar PNP atau plug and play. Ini benar-benar pas, sama seperti yang punyanya PCX yang standarnya itu ya, hanya saja kalau yang merek Honda, yang punya Honda itu kampasnya itu lebih pendek. Nah setelah dibersihkan, tidak lupa kita berikan sedikit pelumas di apa namanya ini, tiang lah, kita sebut tiang listrik apa tiang bendera ini, soalnya berdiri seperti ini biar gerakan dari kampasnya itu lancar, dia tidak ada stuck-stucknya. Terus ini juga di bantalan karetnya ini, karet penahan juga kita kasih pelumas sedikit. Ini fungsinya biar dia gampang melepas. Nah sekarang kita peragakan. Nah seperti ini, sangat licin. Kemudian nah ini juga bantalan karetnya itu juga gampang melepas dari kampas koplingnya ini. Kemudian kita susun, pastikan tidak terbalik. Yang penting bisa kita lihat nanti di bawahnya itu ada cekokan, ada lubang untuk tempat dari bantalan karetnya itu. Nah seperti ini, saya rasa sudah cukup, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, juga sudah bersih. Nah kemudian kita lanjut pemasangan dari pir kampas ini, pir kopling. Jangan sampai terbalik. Ini ada yang panjang atau ada ada yang besar dan juga ada yang kecil. Maksudnya itu yang kecil itu di belakang. Nah di bagian ini bagian kecilnya dan ini bagian besarnya. Bagian kecilnya itu harus di belakang di sini. Dan bagian besarnya itu harus di depan, jangan sampai terbalik ini. Kita pasang menggunakan, tidak harus obeng plus, obeng min juga bisa, yang penting kuat. Yang penting bisa kita gunakan untuk mencongkelnya ini. Seperti ini. Ujung obengnya kita masukkan di lubang. Kemudian kita tarik-tarik seperti ini. Masukkan di lubangnya itu untuk pegangan dari pir koplingnya. Ini agak susah ini. Nah seperti ini, sudah semuanya dipasang. Dan jangan lupa kita pasang dari segitiga pengamannya ini ya, kita sebut saja segitiga pengaman karena saya juga tidak tahu ini namanya apa. Kemudian ini pengaitnya, ini klip-klipnya jangan sampai hilang, karena meskipun harganya murah tapi nyarinya yang susah. Harganya cuma 3.000 satu biji, tapi nyarinya itu setengah mati. Kalau sampai itu hilang, segitiga pengamannya ini bisa lepas, kemudian kampasnya itu bakalan bengkok. Kalau sudah bengkok, motor jadi gredeg, jadi berat tarikannya. Nah kemudian tidak lupa juga kita bersihkan dari puli belakangnya ini, kita bersihkan dari debu-debu seperti ini. Kita bersihkan, kalau bisa juga kita isi pelumas. Nah tampilannya seperti ini, kayak sudah terpasang. Sekarang kita pasang komponen semuanya.
kita tekan, kemudian kita tahan pakai kaki. Nah, karena ini pirnya juga kuat, saya menggunakan pir PCX Thailand, yaitu lebih panjang dibandingkan dengan PCX lokal. Pentalannya itu lebih kuat, tendangannya lebih kuat, jadi tarikannya juga bakal lebih kuat. Bukaan dari puli belakangnya itu bakal lebih kuat. Nah, terus kita keratkan ini bautnya. Kita kunci. Nah, baru kita pukul-pukul untuk memastikan bahwa bautnya itu sudah kuat. Jangan sampai terlepas, karena bisa bahaya kalau bautnya ini terlepas di tengah jalan. Nah, kita pukul, kita pastikan lagi. Kita pegang bagian bawahnya, kemudian kuncinya kita pukul, biar pulinya ini tidak ikut berputar. Kita pukul-pukul sekuat tenaga, jangan sampai Anda memukul kaki Anda sendiri. Nah, ini saya rasa sudah kuat. Nah, kemudian ini adalah masalah di setiap motor matic, yaitu dari bantalan tutup rollernya ini biasanya sering lepas. Nah, bantalan hitamnya ini bisa kalian beli baru, atau juga kita akali dengan diganjel dan juga diberikan dengan lem sakti atau lem G, atau juga lem Korea, tergantung daerah kalian masing-masing. Beda daerah beda nama. Nah, seperti ini bantalannya. Kita berikan lem, kemudian kita tutup, kita lem lagi. Nah, apa tujuannya kita melakukan pengleman ini? Kalau seandainya ini oblak seperti ini, gampang copot, pada saat kalian pertama buka gas akan ada suara cetak-cetak seperti itu. Kita buka sedikit gasnya itu, maka akan ada suara tak seperti sebuah benturan itu ya. Ini dari sini datangnya, karena bantalannya ini sudah lepas, yang seharusnya itu erat, tidak mudah lepas. Tapi kalau sudah gampang copot, ya itu suaranya itu bakalan keluar, suara seperti besi yang dipukul-pukul itu, suaranya seperti cetak-cetak seperti itu. Nah, kemudian ini di rumah rollernya ini. Nah, ini tempat bantalan yang tadi ini juga kita beri pelumas. Tujuannya buat apa? Jadi pada saat bantalannya itu bergerak, dia bergerak dengan sempurna, tidak tersangkut ataupun tidak seret pada saat dia melakukan pergerakan naik turun. Ini juga di bagian rollernya ini. Nah, pentingnya itu ya sedikit saja kita berikan pelumas di rumah rollernya ini, di bagian rollernya ini, tempat tinggal rollernya ini kita berikan sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak juga rollernya itu tidak akan bisa berputar. Apa sih tujuannya? Itu hanya akan memberikan rasa yang nyaman, atau tarikan motornya itu terasa benar-benar enteng atau halus. Nah, begitu juga ini di rumah bosnya ini, di bagian dalamnya ini kita isi, kemudian tutup dari rumah rollernya ini juga kita olesi sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga jelek, kalau tidak isi juga bakalan kering. Nanti kalian akan bisa membedakan apa bedanya yang kering dan juga yang diisi sedikit gemuk seperti ini. Jadi suaranya bakal jauh lebih halus, tarikannya juga bakal lebih halus. Nah, ini pemasangan rollernya ini. Rollernya ini saya menggunakan yang spin, Suzuki Spin ya, saya gunakan yang Suzuki Spin, bukan merek Spin. Suzuki Spin ini memang harganya lebih mahal dibandingkan harga dari roller standarnya itu. Karena apa? Karena yang dari Suzuki Spin ini menggunakan keramik, dia tidak menggunakan bahan plastik. Jadi yang keramik itu jauh lebih awet, sangat tahan lama, tidak mudah peang atau terkikis bahasanya itu.
Nah, kemudian ini di bagian bosnya juga kita olesi sedikit biar bosnya itu juga bergerak, atau pada saat terjadi perputarannya itu dia tidak gampang aus. Kalau sudah gampang aus maka dia bakal oblak, kalau sudah oblak maka motor itu bakal getar. Nah, ini fungsinya untuk pergerakannya itu halus seperti ini. Nah, kemudian kita pasang tutupnya. Nah, seperti ini. Ini tujuannya. Licin kan? Nah, tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang menghalangi. Nah, seperti ini pergerakannya. Nah, baru sekarang kita bersihkan sedikit. Ini di asnya ini, as belakang dan juga as depan dari sisa-sisa gemuk yang dahulu. Kita cukup lap, kita bersihkan. Nah, baru kemudian kita tambahkan sedikit gemuk atau grease-nya ini, dan pastikan grease-nya ini kita gunakan yang dari Yamaha. Bukan saya promo di sini, saya tidak di endorse dari Yamaha, tapi dari segi kualitas itu jauh lebih bagus. Jadi gemuknya ini lebih tahan panas dia. Jadi kalau seandainya terkena panas itu gemuknya itu tidak meler kayak ingus, tidak meler ke sana ke sini. Nah, kalau seandainya sudah meler ke sana ke sini terus kena di bagian dari kampasnya itu, nah di sanalah terjadi gredeg karena kampas koplingnya itu bakalan jadi slip dia. Makanya kita menggunakan yang dari Yamaha. Nah, pertama kita pasang dulu dari rumah rollernya itu. Kita lap-lap sedikit untuk menghindari adanya sisa-sisa gemuk atau sisa-sisa pelumas. Nah, baru kemudian kita pasang kampas kopling atau kampas gandanya ini sekalian dengan pibelnya ini. Nah, ini caranya. Sedikit ditekan kampasnya itu ditekan, kemudian dimasukkan pibel tersebut. Nah, kalau sudah semuanya masuk baru kita pasang kipasnya, kipas di bagian depan. Atau juga kita bisa pasang ini terlebih dahulu, pasang dari mangkok koplingnya kita pasang. Nah, pastikan sudah pemasangannya itu benar, baru kemudian kita pasang dari kipas pulinya ini, kipas puli depan kita pasang. Nah, kita pastikan ini sudah terpasang dengan rapi. Sekarang kita masukkan dari ini murnya ini, kita masukkan seperti ini. Nah, ini videonya saya percepat untuk menghemat waktu juga biar durasi videonya ini tidak terlalu panjang. Nah, kita tahan seperti kita membukanya tadi juga kita tahan, kemudian pada saat pemasangannya ini juga tahan. Kita gunakan baut 19 untuk di bagian belakang. Kunci lagi maksud saya, kunci 19 pasang. Nah, begitu juga di bagian depannya ini kita paskan, kemudian kita menggunakan kunci 23. Sebenarnya cara setiap membukanya itu sama, baik itu dari PCX, Vario itu sama, hanya saja kuncinya itu yang berbeda. Kalau PCX depannya itu 23. Nanti bisa diterapkan juga di motor-motor beat atau motor yang lainnya, itu sistem bongkarnya itu sama seperti ini. Dan ini jauh bisa lebih menghemat duit, karena kalau di Honda itu luar biasa itu harganya. Kalau kita paket komplit itu lumayan sampai 200 ribuan itu hanya untuk bongkar ini saja. Nah, kalau sudah ini terpasang, kita bisa starter motornya. Kita pastikan semua bautnya itu sudah erat, tidak ada yang kendor. Bisa kita cek kehalusan dari CVT-nya ini. Nah, kalau
semuanya serasa sudah pas, sudah kuat, baut-bautnya juga. Sekarang kita kembali untuk memasang dari blok CVT-nya ini. Dan juga jangan lupa ini di bagian dari klahernya ini kita bersihkan sedikit, kemudian kita tambahkan sedikit gemuk atau berikan sedikit pelumas nih di bagian klahernya ini, sedikit pelumas biar perputarannya itu tidak stuck. Nah, ini kita lubang-lubangnya ini kita pasang. Nah, pastikan lubangnya ini sudah pas, tidak ada yang lenceng. Paskan dulu nih, sudah pas, kita tekan-tekan, pukul-pukul. Nah, mantap. Nah, baru sekarang kita melakukan pemasangan dari bautnya. Tapi jangan sampai salah karena bautnya ini ada 3 ukuran. Paling panjang, nah yang ini paling panjang ada 3 buah, dipasang di sini, masukkan, kemudian di bawahnya pas di bagian bawah dan juga di bagian belakang. Jadi bentuknya seperti segitiga. Ini untuk baut yang panjang. Kemudian ini baut setengah atau menengah, baut yang lebih pendek ini kita pasang di bagian tepi-tepinya ini, bagian tepi bawah, tepi atas, semuanya sama ukurannya yang baut yang lebih pendek. Nah, kita pasang, pastikan semuanya. Nah, kemudian ini baut yang paling pendek. Nah, ini untuk baut covernya. Nah, covernya seperti ini. Kita pasang dulu covernya. Ini karena saya menggunakan crossbar, jadi masangnya itu agak susah ya. Kalau tidak menggunakan crossbar, ini masangnya sangat mudah. Karena dihalangi oleh crossbar, jadi bisa membutuhkan sedikit tenaga ekstra untuk pemasangannya ini. Melepaskannya ini juga susah kalau menggunakan crossbar, tapi masih tetap bisa kita akali, kita cari-carikan celahnya untuk pemasangannya ini. Jadi tidak repot kita untuk membongkar dari bagian deck bawahnya itu. Nah, kemudian ini juga di penutup covernya ini di bagian belakang juga kita pasang, kita masukkan ini bautnya, kita pasang bautnya. Ini untuk baut yang kecil-kecil tadi, ada 4 biji baut yang kecil-kecil ini, jangan sampai terbalik nanti yang besar kita pasang di sini itu sudah tidak muat. Jadi kita gunakan baut yang kecil-kecil ini hanya untuk penutup dari covernya ini, cover yang hitam ini. Nah, seperti ini. Bagian belakangnya juga kita pastikan ini sudah kuat. Nah, sebenarnya bisa kalian lihat di dalam itu ada lubang di tengah-tengah itu juga sebenarnya ada baut yang paling panjang, tapi itu karena punya saya ini patah, jadi saya tidak menunjukkan cara bongkarnya di lubang bagian tengah itu. Nah, ini juga di bagian dalamnya ini kita pasang. Nah, pastikan ini semua sudah terpasang dengan rapi dan juga kuat, biar tidak ada masalah nanti selama di jalan. Kita gunakan lagi obeng 8 yang kecil. Nah, demikianlah tutorial pemasangan ataupun penggantian dari part-part di bagian CVT-nya ini. Bisa kita lakukan secara mandiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Jadi cukup untuk menghemat biaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini biar semakin semangat saya membuat video selanjutnya.